Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. O genki desu ka? Hai, okage-sama de genki desu ne. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar materi lanjutan ya, bab 30 untuk kelas 12 semester 2 ya. Apa saja sih yang dipelajari? Silakan perhatikan PowerPoint berikut ya, seperti biasa disiapkan catatannya. Hai, fokus ke judulnya anak-anak. Di sini judulnya adalah Kyomo ame ga futte imasu. Ini sesuai dengan sekarang ya. Ini cuacanya sedang musim hujan. Artinya adalah kyomo, mo itu juga ya. Kyo itu sekarang ya. Jadi sekarang pun atau sampai sekarang pun amega futeimas. Amega futeimas itu turun hujan. Ya, jadi sampai sekarang masih hujan. Artinya ya. Kyomo amega futeimas. Apa sih yang dipelajari? Iya, jelas ya tentang cuaca. Coba perhatikan slide berikut. Nah, anak-anak, di sini temanya luas ya untuk kelas 12 itu ya, jadi tidak kaku ya, dikembangkan. Di sini gambar apa ini? Bencana alam ya. Jadi cuaca itu kalau sedang tidak bagus itu bisa mengakibatkan bencana alam ya. Jadi kita juga banyak terjadi bencana tsunami, banjir, dan lain sebagainya. Hai, nanti kita bahas itu ya. Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kali ini di bab 20 silahkan dicatat. Ada 3 ya. Yang pertama, kalian harus bisa menyebutkan cuaca di suatu tempat atau daerah ya. Menyebutkan cuaca di suatu tempat atau daerah dalam bahasa Jepang. Yang kedua, kalian harus bisa menyebutkan kosakata bencana alam ya yang diakibatkan oleh cuaca alam ya. Bencana alam itu apa saja bahasa Jepangnya. Dan yang ketiga, ini yang menarik ya. Yang ketiga, kalian harus bisa menceritakan ya apa yang harus dilakukan. Nah, coba apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana alam dalam bahasa Jepang. Nah, ini menarik ya. Silahkan dipelajari. Jadi materi bencana dan penanganannya, tindakannya itu diajarkan ya, dimasukkan ke kurikulum sekolah kalau di Jepang ya. Nah, jadi supaya setiap anak itu, karena di Jepang itu sering terjadi bencana ya, jadi materi bencana dan tindakan yang harus dilakukan itu sudah dikasih tahu, diajarkan sejak SD ya. Nah, negara Jepang ya, negara maju, jadi sudah bagus pendidikannya ya. Hai, ini coba disisipkan di materi bahasa Jepang ya. Hai, baik anak-anak, kita belajar untuk bahasan yang pertama adalah bagaimana sih menyebutkan cuaca di suatu daerah ya dalam bahasa Jepang. Misalnya kalian punya teman di Jepang, nah Shino Sensei dikasih kabar ya, Sensei di sini cuacanya cerah, hujan. Nah, paling nggak kalian sudah bisa dalam bahasa Jepang ya. Atau bertanya, di sana cuacanya bagaimana Shino Sensei? Nah, ini diajarkan ya. Baik anak-anak, di sini cuaca yang diajarkan ada 4 ya, umum ya. Yang pertama ini cerah ya, atau terang ya, atau panas ya, mataharinya keluar, cuaca ya. Sedangkan yang ini mendung ya, mendung. Kemudian yang ini hujan, gambar payung. Yang ini salju, turun salju. Hai, bagaimana bahasa Jepangnya? Silakan didengarkan. 1、晴れ、晴れです。今日は晴れです。 Nah, itu ya. Jadi komplit 3 kalimat, 3 kata. Jadi cerah, terang itu bahasa Jepangnya hare. Ya, jadi kalau menyebutkan hari ini cerah itu kyo wa hare desu tadi ya. Ada kyo-nya, hari ini atau sekarang ya. Hari ini atau sekarang cerah. Kyo wa hare desu. Gitu ya. Kemudian mendung 2、曇り、曇りです。今日は曇りです。 hai. Mendung itu kumori ya. Kyo wa kumori desu. Hari ini mendung ya. Kalau turun hujan langsung saja ame. Ya, kyo wa ame desu. Kalau turun salju itu yuki, disebutkan saljunya ya, karena ini berupa kata benda. Ya, kyo wa yuki desu. Hari ini bersalju, berarti turun salju. Jelas ya anak-anak ya. Nah, ini ya, kyo wa titik-titik desu. Hari ini apa? Cuacanya sebutkan. Ini berupa kata benda. Jelas ya? Kita lanjut. Nah, sekarang kalau dalam pola yang berbeda ya.
Hai, ini cuacanya saat ini sedang cerah ya. Jadi bentuk peristiwa kata kerja di sini. Bagaimana kalimatnya? Diperhatikan. 1、晴れています。今、晴れています。 Nah, gitu ya. Yang ini lebih spesifik lagi. Ini sama anak-anak ya. Ini terang atau cerah, ini mendung, ini hujan, ini salju. Ya, cuman ini dalam bentuk sedang terjadi atau kata kerjanya ya. Kalau tadi hanya bentuk kata benda, hare des. Nah, ini bentuk kata kerjanya jadi harete imas. Nah, di depannya dikasih kata ima. Karena sedang terjadi ya. Kalian sedang mengalami. Ya, kalau tadi bentuk kata benda, yang ini bentuk kata kerja. Ima harete imas ya. Saat ini aduh sedang panas sekali, terik gitu ya, cerah. Kemudian nomor 2, 2、曇っています。今、曇っています。 hai, untuk mendung, saat ini sedang mendung itu ima kumotte imas. Ya, kalau hujan itu amega futte imas. Ima amega futte imas. Untuk turun salju sama. Yuki ga futte imas. Ya, ima yuki ga futte imas. Nah, anak-anak ini yang menarik nomor 5 ya. Berangin ya, anginnya bertiup. Coba didengarkan. 5、吹いています。今、風が吹いています。 Baik anak-anak, ini bukan futte ya, tapi fuite. Hai. Jadi untuk anginnya kencang, itu bahasa Jepangnya kazega atau berangin ya. Berembus anginnya, bertiup ya. Kazega fuite imas ya. Kazega fuite imas. Ima kazega fuite imas. Nah ini ya. Ima bentuk te imas. Ya, sekali lagi ini sama dengan yang tadi tapi ini bentuk kata kerja. Jelas ya? Nanti kalau belum paham diulang-ulang videonya. Hai, kita lanjut. Hanashimasho 1 ya. Berbicara satu atau percakapan satu. Bagaimana cara menyebutkan cuaca di suatu daerah dalam bahasa Jepang ya. デビさん、今どこですか？パダンです。天気はどうですか？曇りです。曇っています。 そうですか。 Hai, baik anak-anak. Nah, ini kalian harus paham ya bagaimana cara menanyakan cuaca maupun menjawabnya. Nah, di sini pertanyaannya diawali dengan ima, doko desu ka? Jadi ima itu saat ini, bukan hari ini ya. Kalau kyo itu hari ini atau sekarang cenderung ke hari ini ya. Kalau ima itu saat ini. Ya. Doko desu ka apa? Di mana? Ya, Dewi kamu sekarang di mana? Padang des, di Padang. Nah, ini ya. Tenki wa do desu ka? Baik. Ini silahkan diingat-ingat. Ya, kalimat menanyakan cuaca. Tenki itu cuaca. Tenki wa do desu ka? Do desu ka bagaimana cuacanya tenki? Kumori desu atau pilih salah satu ya. Kumotte imasu. Jadi kalian boleh menjawabnya dengan kata benda, kumori desu. Kalau kata kerja ini, kumotte imasu, sedang mendung. Gitu ya. So desu ka? I desu ne. Mungkin kalau untuk yang kepanasan, mendung itu bagus ya, maka jawabannya i desu ne. Wah, bagus itu cuacanya, berawan ya, mendung. Jelas ya anak-anak ya? Berarti kalau ditanya doko desu ka itu tempatnya. Nah, kalau cuacanya ini tenki wa do desu ka, bagaimana cuacanya? Diingat-ingat. Jawabannya sekali lagi ada 2, pilih kumori desu atau kumotte imasu. Jelas ya? Nah, atau kalau misalnya wah gak enak ya, misalnya gak pernah panas, nah jemurannya susah kering, jadi bisa aja jawabannya taiheng desu ne. Wah, abot ya gitu, gak enak ya. Ini kebalikannya ya. Kalau i desu ne itu berarti wah cocok gitu, bagus gitu ya. Kalau taiheng desu ne, wah menyulitkan ya gitu.